Selamat siang. Eh, Pembahasan kali ini adalah mengenai tingkat pengembalian dan risiko. Tingkat pengembalian biasa disebut return. Risiko bahasa Inggrisnya kalian sudah tahu, risk. Dua pembahasan ini sangat penting ketika saya akan menuju ke pembahasan portofolio. Pembahasan portofolio ini akan mengarah pada terbentuknya apa yang disebut dengan, kalau bahasa keuangannya adalah bahasa produk keuangannya reksadana. Nah, jadi kita akan step by step sampai di pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana return itu, reksadana itu bisa tercipta. Kenapa kok harus ada reksadana? Apa sebenarnya teori di belakang ini, sehingga teori ini teraplikasi dalam prakteknya seperti apa. Dan return dan resiko ini tidak hanya dapat diaplikasikan sama reksadana, ke lain bentuk produk keuangan dan investasi juga bisa. Oke, kita mulai dari tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian, kalau jadi tingkat pengembalian itu yang harus Anda ingat adalah suatu persentase ya. Yang Anda ingat harus adalah suatu persentase. Jadi bentuknya itu bukan jumlah rupiah atau jumlah dolar, jumlah uang dalam kata uang, bukan, tetapi dia adalah suatu persentase. Nah, persentase ya. Persentase ini merupakan suatu persentase. Return itu suatu persentase, bisa positif, bisa juga negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif dari selisih antara harga beli dan harga jual dalam kurung keuntungan dari suatu aset. Jadi selisih harga beli atau harga jual dari suatu aset. Misalnya kita beli tanah sebesar 100 juta. Lalu kita jual seharga 150 juta. Selisih harga beli harga jualnya adalah 50 juta. Berapa returnnya? Atau saya tulis R misalnya. R-nya berarti 50%. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya berarti 50 juta dibagi 100 juta, jutanya kita coret, dikali 100%. Ini maksudnya. Berarti ini coret, 5/10. 5/10 ke atas ya. 5/10 berarti setengah kali 100. 50%. 0,5. Seperti itu berarti. Jadi logikanya itu. Lalu bagaimana jika ada pendapatan, misalnya seperti ini. Balik sama rumus yang tadi, jadi kalau misalnya Anda mempunyai tanah, membelinya dengan harga 100 juta, lalu 1 tahun ke depan Anda menjualnya 150 juta.
Tapi kalau tadi hanya seperti ini, di tengah-tengah tahun Anda menyewakan tanah ini dengan kas 20 juta. Ini berarti keuntungan kita adalah 50 ditambah 20, 70 juta. Jadi returnnya adalah 70%. 0,7. Itulah return. Bagaimana aplikasi teorinya terhadap perhitungan di dalam saham, rumah, ataupun reksadana, ataupun aset-aset obligasi, ataupun lainnya, kita bisa seperti ini. Mungkin Anda pernah lihat saham saham Sampurna, HMSP. Tahun 2000 misalnya 2010, 2011, 2012, 2013. HMSP punya data seperti itu. Harganya HMSP dulu pernah misalnya aja ya 100, 120 naik, 150, 160. Lalu returnnya berapa? Returnnya tahun 2010-11 tahunannya adalah 20%. 20 per 100, atau biar lebih memudahkan, misalnya ini 120 kurang 100 dibagi 100. 0,2, 20% ya. 20%. Ini bisa Anda hitung, ini bisa Anda hitung. Jadi, kalau Anda melihat bahwa tingkat pengembalian suatu reksadana itu misalnya 12% per tahun, artinya setiap tahun kira-kira rata-rata yang dihitung seperti ininya adalah 12% ya. Artinya bagaimana menghitungnya? Dia hitung ini, misalnya dia hitung ini dapat angka segini, dapat angka XX, ini dapat angka XX. Keseluruhannya dijumlah hasilnya berapa dibagi jumlah datanya. Nah, ini adalah returnnya rata-rata. Oke, saya tidak akan membahas tentang bagaimana mencari returnnya ini. Tidak akan. Cuman Anda harus mengerti bagaimana prinsip sebenarnya. Jadi yang saya tekankan adalah prinsipnya ya, bukan cara menghitungnya. Kalau cara menghitungnya saya anggap kalian sudah bisa, karena ini adalah pelajaran waktu manajemen keuangan. Tapi perlu diketahui kembali. Oke,